Agenda persidangan kita hari ini sebagaimana yang disampaikan tadi adalah untuk mendengar keterangan pemberi keterangan yang dihadirkan oleh Mahkamah. Kami sudah menginventarisir ada 5 kampus negeri dan 3 kampus swasta. Sekarang giliran untuk kampus negeri, terutama ini yang statusnya punya badan hukum semua. Lalu setelah itu baru akan ada kampus swasta. Saya tidak tahu mau mulai dari mana. Kita bisa mulai dari barat sampai ke timur atau dari timur sampai ke barat supaya agak sinkron. Saya tadi bisik-bisik dengan Prof. Guntur, baiknya kita mulai dari timur katanya. Nah, saya ikut saja. Profesor Farida dipersilakan. Yang kami inginkan sebetulnya dari keterangan ini adalah menyangkut isu sentral gaji atau pendapatan dosen universitas atau kampus yang non ASN. Nah, itu yang kami ingin karena supaya ada berimbang juga, para pemohon sudah menghadirkan beberapa pihak dan itu ada juga yang menimbulkan debat yang luas di publik, dan ini diingatkan supaya kita tidak menggunakan apa yang mereka sampaikan di sini itu lalu jadi instrumen untuk menekan mereka dalam berbagai cara. Ruang ini adalah ruang untuk memberikan posisi juga masing-masing kampus. Jadi ini Pak Dirjen ya, supaya bisa dipahami semua, kami memerlukan semua keterangan ini untuk bisa memotret apa yang dimohonkan pemohon ini secara objektif, seimbang, sehingga semuanya punya ruang untuk menjelaskan apa sih sesungguhnya yang harus dijelaskan atau apa yang terjadi berkaitan dengan isu yang dimohonkan oleh para pemohon. Pertama, Profesor Farida, disilakan di mimbar, Prof. Supaya kesannya tidak seperti RDPU ya, rapat dengar pendapat umum ini, supaya kayak di ruang sidang begitu. Kami tidak akan memberikan batasan waktu yang ketat, tapi semakin ringkas, cepat, dan itu semakin baik bagi proses persidangan Mahkamah, karena kami masih ada jadwal sidang setelah pleno ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang terhormat, yang mulia Majelis Hakim, Mahkamah Konstitusi, Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan. Izinkan saya Farida Pati Tinggi, Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Pengembangan Talenta dan Kesejahteraan Universitas Hasanuddin, mewakili Rektor Universitas Hasanuddin untuk memberikan keterangan di hadapan yang mulia Majelis Hakim. Pertama-tama kami menyampaikan puji syukur kepada Allah SWT karena atas rahmat hidayah dan kasih sayangnya kita diberikan kesehatan dan kesempatan bersama-sama hadir pada sidang yang mulia ini. Lebih awal saya ingin menyampaikan bahwa Universitas Hasanuddin memandang kesejahteraan dosen sebagai investasi strategis dalam pembangunan human capital pendidikan tinggi. Sistem penghasilan dosen dirancang untuk menjamin penghasilan dasar yang layak, memberikan penghargaan terhadap profesionalisme dan capaian tridharma, mendukung pengembangan karir akademik, serta menjaga keberlanjutan tata kelola PTN Badan Hukum. Komponen penghasilan berbasis kinerja merupakan penghargaan atas kontribusi dosen dan tidak menggantikan kewajiban universitas menyediakan penghasilan dasar yang layak. Posisi Universitas Hasanuddin, kesejahteraan dosen dibangun melalui sistem penghasilan yang utuh, yaitu perlindungan penghasilan dasar yang layak, penghargaan terhadap profesionalitas dan jabatan akademik, insentif berbasis kinerja, perlindungan sosial, serta dukungan pembiayaan kegiatan akademik. Komponen yang bersifat variabel merupakan tambahan atas penghasilan dasar, bukan pengganti gaji pokok. Terkait profil Universitas Hasanuddin sebagai PTNBH, Unhas ditetapkan sebagai PTNBH berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2014 tentang penetapan Universitas Hasanuddin sebagai PTNBH. Status PTNBH tersebut merupakan pelaksanaan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi yang memberikan otonomi pengelolaan akademik dan non-akademik pada perguruan tinggi dengan tetap berlandaskan pada prinsip akuntabilitas, transparansi, penjaminan mutu, efektivitas, efisiensi, dan tanggung jawab publik.
Otonomi PTNBH bukan merupakan bentuk pelepasan tanggung jawab negara maupun universitas terhadap pelindungan dan kesejahteraan dosen. Sebaliknya, otonomi memberikan ruang bagi Universitas Hasanuddin untuk mengelola sumber daya manusia dan keuangan secara lebih adaptif dalam mengembangkan sistem penghargaan yang sesuai dengan karakteristik profesi akademik dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Unhas saat ini menyelenggarakan pendidikan pada 18 fakultas dengan jumlah mahasiswa lebih dari 52.000 orang dengan didukung oleh 2.943 orang dosen dengan beragam status kepegawaian. Status kepegawaian per 1 Juli 2026, PNS ada 1.569 orang, non-PNS tetap 256 orang, dan non-PNS tidak tetap 1.118 orang. Pegawai ini berdasarkan kontrak maupun penugasan tertentu dari Rektor Universitas Hasanuddin. Hak-hak dosen. Hak dosen terkait dengan penghasilan terdiri atas penghasilan dasar yang bersifat tetap dan penghasilan bersifat kondisional dan dinamis. Selain kedua jenis hak ini, Unhas juga memberikan reward pada dosen berupa penghargaan penulisan dan penyuntingan buku, penulisan artikel, bab, chapter atau buku internasional, penulisan artikel pada jurnal internasional bereputasi, tambahan reward publikasi internasional, pengelolaan jurnal ilmiah fakultas, sekolah, lembaga, UPT, dan bantuan penyelesaian studi bagi staf Universitas Hasanuddin. Hak dosen secara umum, yang pertama, gaji pokok atau penghasilan dasar tetap sesuai pangkat, golongan, masa kerja, dan ketentuan yang berlaku. 2, tunjangan yang melekat pada penghasilan, meliputi tunjangan keluarga, tunjangan jabatan fungsional, tunjangan profesi bagi dosen yang memenuhi persyaratan nasional, tunjangan kehormatan bagi profesor, serta tunjangan atas tugas tambahan sesuai ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, insentif dan penghargaan berbasis kinerja, termasuk insentif kinerja wajib, insentif atas pencapaian kinerja, dan insentif yang bersumber dari Universitas Hasanuddin sesuai kebijakan yang berlaku. Yang keempat, hak normatif dosen meliputi tunjangan hari raya, gaji ke-13 sesuai kebijakan pemerintah, jaminan sosial, ketenagakerjaan dan kesehatan, jaminan hari tua, pensiun, serta hak cuti. Pengembangan karir dan kompetensi melalui pengembangan jabatan akademik, tugas belajar atau peningkatan kualifikasi, serta berbagai program pengembangan kompetensi. Yang keenam, dukungan pelaksanaan tridharma berupa akses terhadap hibah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, bantuan publikasi ilmiah, konferensi akademik, serta berbagai fasilitas akademik lainnya. Yang ketiga, yang perlu kami sampaikan, persentase pengeluaran gaji, insentif dosen, operasional, penyelenggaraan pendidikan, dan lain-lain dari sumber-sumber penghasilan PTNBH. Prof, Persentase, Prof Farida, bisa dijelaskan nggak yang apa saja, terutama yang dosen yang non ASN ya? Ya, yang mulia izin, untuk dosen non ASN itu kami mengacu kepada standar penggajian mengikuti standar nasional. PNS. Namun kami berikan insentif yang bersifat internal sebagai penghargaan kepada kinerja masing-masing dosen seperti itu yang mulia. Tapi ini di apanya nggak ditemukan ini berapa besarannya dan segala macamnya itu. Nah, Ada kalau itunya sebetulnya yang bisa kalau bisa ditayangkan. Kalau ini karena kami sudah punya, Prof, mungkin ini bisa kami baca. Tapi kami mau melihat besaran ini kalau non ASN begini, ASN begini, itu mungkin jauh lebih membantu kami. Baik, untuk yang mulia. ya. Yang perlu kami sampaikan bahwa total belanja untuk penghasilan peningkatan kesejahteraan pegawai untuk Universitas Hasanuddin itu ada sebanyak 873 miliar 44 juta 467 dari pagu total pagu Universitas Hasanuddin 1,9 triliun. Dengan demikian kalau dipresentasikan itu sebesar 45% yang mulia. Nah, sumber-sumber pendanaan yang lain itu dari APBN, bantuan pendanaan PTNBH, program dana abadi perguruan tinggi, dan penjaminan hibah. Bisa disampaikan yang non APBN yang mulia, ada jasa pelayanan pendidikan, jasa layanan rumah sakit gigi dan mulut, jasa pelayanan rumah sakit Unhas, hibah lembaga atau badan usaha, kerjasama lembaga, kerjasama Pemda, jasa penyediaan barang dan jasa, layanan perbankan, dan sumber lain yang sah. Prinsipnya yang mulia, intinya bahwa untuk dosen ASN, karena kami ada non PNS tetap, itu diatur dalam peraturan Rektor Universitas Hasanuddin tentang manajemen
manajemen pegawai Universitas Hasanuddin non PNS. Ada yang tetap, ada yang tidak tetap. Jadi ada 2 kategori yang non ASN, yang tetap standar penggajiannya itu sama disetarakan dengan standar penggajian atau pemberian penghasilan kepada seluruh ASN. Jadi hak-hak dasar dari dosen non ASN itu sama dengan PNS. Kita setarakan seperti itu yang mulia. Jadi tidak ada perbedaan. Dan Kalau tapi angkanya ada nggak angkanya? Ini yang penting angka di sini nih, Prof. Kalau bisa kami diberitahu angkanya, nanti kalau bisa diserahkan juga yang itu ya, Prof ya. Ya, baik, Ya, Prof. Nanti silakan. kami Ya. sampaikan yang mulia. Ya, jadi untuk angkanya, untuk gaji pokok itu untuk 3B yang paling rendah itu 2.903.600. Yang ini berjenjang sampai ke 4E yang mulia, yang 4E itu 3.880. Di situ ada gaji pokok, ada lauk pauk yang untuk 3B 660, tunjangan istri atau suami 290.360, tunjangan anak 116.144 rupiah, tunjangan BPJS Kesehatan 182.166, tunjangan ketenagakerjaan 11.340, tunjangan hari tua 183.540, tunjangan fungsional 375.000. Lalu kemudian penghasilan bersifat kondisional dan dinamis, insentif kinerja wajib, ini juga besarannya sesuai dengan tingkat kepangkatannya. Yang paling rendah 3B itu 2.050.000, dan kemudian tunjangan sertifikasi atau kehormatan yang 2.903.600. Kita juga melakukan medical check up yang mulia. Kita alokasikan anggaran rata-rata 7 miliar per tahun untuk seluruh pegawai Universitas Hasanuddin, baik PNS maupun non-PNS, untuk general check up. Itu meliputi seluruh general check up untuk fisik, termasuk check up mata, jiwa maupun gigi. Itu kita alokasikan sejak tahun 2023 yang mulia. Bisa disampaikan nggak totalnya? Satu orang, misalnya 3B Satu ini orang per yang bulan mulia, itu berapa? 3B itu 9.759.083 rupiah. Nah, untuk total per tahun gaji 13 dan gaji 14, nah ini untuk 3B itu 122.916.196. Ini secara total untuk 1 tahun yang mulia. Kalau yang golongan 4E dan profesor itu 239.841.220. Itu yang 4E ya, Prof ya? Yang 4E yang mulia dan profesor. Oke. Nanti kalau bisa itu diserahkan ke kami itu Siap, angka-angka insyaallah. detailnya. Kami serahkan nanti. Ada lagi yang mau tambahkan, Prof? Ya, itu yang kalau itu yang mendasar, intinya bahwa Unhas di samping untuk seluruh dosen non ASN itu kami yang tetap kami setarakan dengan PNS, seluruh hak-hak dan kewajibannya tidak ada yang berbeda, dan juga mendapatkan tunjangan gaji 13 ya seperti itu, dan juga tunjangan hari raya yang mulia. Kalau Dan juga sistem kinerja yang non PNS ASN-nya beda nggak dengan yang sama apa? saja yang mulia. Sama-sama saja ya? Semuanya. Ya, sama yang mulia. Oke, cukup, Prof. Ya, Terima kasih. terima kasih yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selebihnya nanti kami akan baca di keterangan tertulis ini, ditambah PowerPoint atau bahan yang menyangkut angka-angka tadi ya, Prof. Farida ya. Ibu Farida, silakan. Ya baik, terima kasih yang mulia. Tadi menjawab pertanyaan yang mulia Prof. Guntur. Ya, jadi dari tadi alokasi anggaran Universitas Hasanuddin yang kami alokasikan untuk seluruh kesejahteraan dosen, mulai dari gaji, tunjangan, itu dihitung dari sumber dana APBN maupun internal Universitas Hasanuddin, itu sekitar 45%. Nanti detailnya kami akan berikan secara tertulis ya Prof, karena ini saya tidak membawa direktur keuangan sehingga detailnya nanti saya takut menjelaskan sesuatu yang tidak tepat.
Dan untuk yang penghasilan tetap atau fixed income, sebenarnya tadi saya sudah sampaikan bahwa memang rata-rata kalau yang golongan 3B dengan asisten ahli yang paling rendah, itu tadi kami sampaikan itu sekitar total per bulan itu 9,7 juta, 9.756.083. Di sana terdiri dari gaji pokok, lauk pauk, tunjangan istri suami, tunjangan anak, tunjangan BPJS Kesehatan, tunjangan ketenagakerjaan, tunjangan hari tua, tunjangan fungsional, karena sama saja untuk PNS dengan non-PNS tetap itu disetarakan. Kemudian juga kita berikan yang bersifat tetap setiap bulan, itu insentif kinerja wajib namanya, itu per golongan maupun jabatan fungsional. Kalau dia 3B dengan AA itu 2.050.000, kalau dia 3C lektor 2.700.000, 3D lektor 2.700.000, 4A lektor kepala 3.600.000, 4B lektor kepala 3.600.000, dan juga 4C lektor kepala juga 3.600.000, dan untuk yang 4D maupun 4E yang profesor itu 5 juta. Ini setiap bulan ini, Prof. Ya. Dan lebih dari itu ada namanya insentif kinerja lebih, itu diberikan juga jika beban SKS-nya melebihi 12 sampai 16 SKS. Nah, itu akan dibayar lebih kepada dosen-dosen kita. Nah, ini semua kalau kami lihat itu sudah lebih dari UMR atau UMK. Seperti itu, Prof. Jadi alhamdulillah dari total semua ini pun juga kita tambahkan juga biaya yang tidak konkret seperti keuangan dari sisi material begitu, tetapi tunjangan kesehatan. Yang pemeriksaan kesehatan MCU medical check up untuk seluruh dosen maupun tenaga kependidikan, baik yang dosen tetap atau pegawai tetap maupun yang tidak tetap, semua sekitar keseluruhan seperti itu. Nah, kemudian yang tadi dari alokasi anggaran tentu nanti kami akan berikan yang lebih fix, Prof, berapa persen, karena selama ini Unhas belum pernah lagi, ya sudah cukup lama tidak menaikkan UKT. Ya masih sampai seperti itu, Prof. Jadi kita berusaha di internal universitas itu dimaksimalkan pendapatan dari hasil usaha Universitas Hasanuddin. Kemudian yang tadi dari Prof, dari Yang Mulia Pak Arsul Sani yang berkaitan dengan landasan kebijakan atau undang-undang yang mendasarinya, ya kami juga tadi sesuai dengan peraturan pemerintah tentang PTNBH Universitas Hasanuddin maupun juga keputusan rektor tentang pemberian gaji dan tunjangan internal dosen tidak tetap Universitas Hasanuddin. Seperti itu, Yang Mulia. Sekiranya itu barangkali yang dapat kami sampaikan untuk dari Universitas Hasanuddin. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Farida. Nanti kalau soal detailnya Unhas, biar nanti ditugaskan Prof. Guntur ke sana oleh Yang Mulia Pak Ketua nanti. Ya, itu kan sembari pulang kampung.